hormati Bapak Ibu peserta kegiatan, juga panitia penyelenggara. Alhamdulillah pada hari ini sebuah kehormatan bahwa PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Lampung Selatan diminta untuk menjadi pembicara pada event yang skalanya provinsi. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu semua ya. Soalnya kalau kata Pak Yudi, laki-laki itu harus bisa berdiri Pak. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak Yudi ya? Ya baik, terima kasih. Sebelum saya ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikar. Saat ini profesi saya sebagai ASN. Pak Yudi ini rekan lama saya, sesama ASN sewaktu beliau di Kabupaten Lampung Selatan. Beliau sudah mutasi ke provinsi. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yudi menjadi kepala dinas. Dan Bapak Ibu semua juga sukses, barokah hidupnya. Amin. Jadi kalau Pak Yudi jadi kepala dinas, pendampingan pembinaan bagi anggota-anggota KUPS mudah-mudahan dipermudah. Betul ya Pak Yudi ya? Baik, terima kasih. Lanjut, kami dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Lampung Selatan. Ada yang tahu Bapak Ibu PHRI itu apa? PHRI itu sama seperti Kadin, Mbak, yaitu sebuah organisasi profesi yang memang bergerak di bidang jasa akomodasi hotel dan restoran. Ya, jadi kami bergerak di bidang usaha dalam rangka menunjang ekosistem pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan tidak akan berjalan sukses kalau tidak ada akomodasi baik hotel maupun restorannya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, objektivitas dalam pemaparan saya pada hari ini yang pertama adalah menyajikan rekap kunjungan wisatawan per kategori objek wisata. Ya, mudah-mudahan data yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua, menyimpulkan tren kunjungan. Ini data yang kami kumpulkan selama 1 tahun, tahun 2024. Dan yang terakhir, memberi rekomendasi strategis untuk pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, jadi ada 4 kategori objek wisata. Yang pertama, wisata terpadu atau buatan. Yang kedua, wisata sejarah. Yang ketiga, ada wisata alam seperti air terjun. Dan yang keempat, ada wisata bahari. Kalau di Kabupaten Lampung Selatan yang lagi viral dan booming itu yang keempat Pak, wisata bahari. Ya, dengan adanya data ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dalam rangka memasarkan produk-produk Bapak Ibu semua di objek wisata khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih Pak yang di ujung. Walaupun cuma 1. Baik, nah ini Bapak Ibu. Data jumlah kunjungan wisata se-Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan 4 kategori tadi, ya, itu ternyata wisata bahari atau wisata pantai itu yang nomor 1, karena memang Kabupaten Lampung Selatan itu mempunyai garis pantai terpanjang dibandingkan kabupaten lain se-Provinsi Lampung. Dari 17 kecamatan itu kita ada 5 kecamatan yang memiliki garis pantai. Pertama Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Kalianda, dan terakhir Kecamatan Ketipu. Ya. Sudah pernah ke Kalianda Pak? Ya, sudah pernah ya. Karena informasinya ini pesertanya memang berasal dari kawasan wilayah Kabupaten Lampung Selatan ya Pak ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Nah, jadi berdasarkan data ini bahwa memang terjadi puncak kunjungan yang sangat luar biasa itu Pak di saat hari libur. Jadi waktu Idul Fitri, Lebaran itu luar biasa.
sampai mencapai 1 juta sekian kunjungannya Pak untuk wisata bahari yang dimiliki 5 kecamatan tersebut. Terus dilanjutkan ada wisata alam seperti air terjun, air mancur, air panas. Jadi Pak, Kabupaten Lampung Selatan ini lengkap Pak. Sumber daya alamnya lengkap. Selain punya gunung, punya pantai, punya air panas, dan punya pertanian perkebunan yang mudah-mudahan bisa digarap oleh Bapak Ibu semua. Lanjut Pak ya. Nah, berdasarkan diagram chart ini, dari total lebih dari 1,5 juta kunjungan, objek wisata bahari menyumbang proporsi terbesar. Diikuti wisata alam dan sejarah. Nah, ini memang data yang kami kumpulkan pada tahun 2024. Nah, objek wisata terfavorit se-Kabupaten Lampung Selatan ini dijuarai oleh Pantai Marina. Tahu Pantai Marina ya Pak? Pantai Marina ini pada tahun 2024 ini luar biasa ini, mencapai kunjungan lebih dari 370.000. 370.000 dalam 1 tahun. Ini menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap pantai yang memiliki fasilitas lengkap dan memiliki akses jalan masuk yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke arah Pantai Marina, itu sekarang jalan masuknya Pak sudah dicor beton Pak. Jadi tidak ada lagi jalan berlubang yang sudah diperbaiki oleh Bapak Bupati Egy Pratama. Nah, dilanjutkan keduanya adalah Pantai Bagus Beach Walk dan juga Pantai M Beach. Ini berada di kawasan Merak Blantung bersebelahan. Lalu yang keempatnya ini adalah Pantai Sanggar. Dan terakhir ada Pantai Keduarna. Ini juga bersebelahan dengan kawasan wisata di Kecamatan Kalianda. Ini dekat dengan komplek Pemda. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kalianda bisa mampir ke Pantai Sanggar atau Pantai Keduarna. Nah ini Pak, ini tren musiman sewaktu Idul Fitri tahun 2024. Terjadi lonjakan yang sangat luar biasa bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Pantai Marina mengalami lonjakan ekstrim hingga 312.000 pengunjung dalam 1 bulan. Luar biasa Pak, 312.000. Kenapa saya sampaikan data ini kepada Bapak Ibu? Agar bisa membuka bahwa ternyata kalau Bapak Ibu punya produk yang ingin dipasarkan, ya, nggak usah jauh-jauh Pak Bu. Ini sudah jelas marketnya. Ya, kalau memang Bapak Ibu punya produk, silahkan bekerja sama. PHRI akan mencoba memfasilitasi untuk menitipkan atau menawarkan produk-produk Bapak ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Ya, dari data ini saja, ya mungkin sudah bisa berhitung Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menitipkan jualannya ke sini. Ya. Nah ini data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi ada wisatawan lokal, ada wisatawan luar negeri. Nah, untuk wisatawan luar negeri atau mancanegara pada tahun 2024 itu terjadi kunjungan terbesar itu di Pantai Rio by the beach. Sudah pernah juga Bapak ke Pantai Rio? Belum? Main-main Pak. Nanti saya siap dampingi Bapak-bapak. Pantai Rio The Beach ini kerjasama antara pihak ketiga dengan lahan milik PTP. Ya, jadi ada investor yang siap bekerja sama dengan lahan milik PTP. Ternyata ownernya influencer itu Pak. Rio itu ternyata influencer YouTuber. Dia punya modal, dia menanamkan investasi, dan ternyata luar biasa, ramai Pak. Ya. Nah artinya dari data-data yang saya sampaikan ini, Lampung Selatan itu ternyata saat ini menjadi primadona dalam kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ya. Terima kasih Pak. Bahkan mungkin sudah menggeser Pesawaran Pak, Pahawang sudah tergeser.
karena ada akses jalan tol yang mempermudah. Jadi kalau dari dari Palembang itu hanya 4 jam. Dan ternyata memang kenyataannya di waktu-waktu Sabtu, Minggu, weekend itu plat-plat BG semua Pak Ibu. Yang mengisi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan itu ya dari Sumatera Selatan semua. Jadi peluang-peluang seperti ini yang sangat besar, yang potensial, yang mungkin mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Ya lanjut ya. Nah ini untuk tingkat hunian hotel di Kabupaten Lampung Selatan ini masih di paling ramai itu di posisi Hotel Grand LT Krakatau. Itu okupansinya tinggi, tingkat huniannya dari sampai dengan 21.000 pengunjung dalam 1 tahun. Ya. Nah ini Pak, kami punya hotel sebanyak 27 se-Kabupaten Lampung Selatan yang berasal dari 17 kecamatan. Baik hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu ada. Punya restoran sebanyak 179. Baik yang restoran skala kecil, UMKM maupun skala besar, semua ada. Nah artinya, dominasi restoran ini menunjukkan bahwa sektor kuliner sangat berkembang dan menjadi salah satu penunjang utama industri pariwisata di Lampung Selatan. Sementara itu, jumlah hotel yang lebih sedikit bisa menjadi adanya peluang investasi di sektor perhotelan, khususnya jika kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya mungkin saya tahu ada Bapak Ibu yang tertarik ingin berinvestasi membuka hotel di Kabupaten Lampung Selatan, ini sangat prospektif Pak. Ya, karena kita melihat data kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Kabupaten Lampung Selatan itu antusiasnya luar biasa. Ya. Nah ini data kunjungan objek wisata selama 1 tahun 2024. Ini juga kita punya data objek wisata bahari, wisata pantai. Ini kita punya 41 objek wisata bahari yang dikelola secara profesional. Artinya masih banyak objek wisata yang belum dikelola secara profesional. Itu juga membuka peluang bagi Bapak Ibu calon investor yang ingin menanamkan investasinya mungkin di objek wisata bahari di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ini data jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke objek wisata sejarah. Kita juga punya objek wisata sejarah, Bapak Ibu, seperti makam Raden Intan, makam Darah Putih, banyak. Ini data jumlah kunjungan objek wisata alam. Kita juga banyak objek wisata alam, seperti air terjun, air mancur, air panas, semua ada. Jadi kesimpulannya, untuk dominasi wisata bahari, itu terutama pantai di wilayah pesisir Lampung Selatan, saat ini masih menjadi daya tarik utama. Dengan total kunjungan lebih dari 1,1 juta wisatawan. Jauh melampaui kategori lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa keindahan dan akses pantai merupakan kekuatan utama sektor pariwisata di daerah ini, khususnya Lampung Selatan. Yang kedua, potensi objek wisata sejarah dan alam. Meskipun jumlah kunjungannya tidak setinggi wisata bahari, objek wisata sejarah seperti makam Raden Intan II atau Benteng Cempaka mencatat angka yang signifikan dan menunjukkan bahwa wisata berbasis budaya dan sejarah memiliki basis pengunjung yang kuat. Nah, itu memang ternyata sudah kita buktikan Pak. Itu bahkan kunjungannya berulang. Ya. Seperti semacam pengajian, komunitas kumpulan pengajian yang sering itu berkunjung ke wisata sejarah. Momentum Idul Fitri dan libur panjang itu menjadi puncak kunjungan hampir di semua kategori 4 objek wisata tadi. Jadi kalau sudah libur panjang, Idul Fitri maupun libur akhir tahun, itu pasti macet Pak. Sepanjang jalur pantai wisata dari Merak Blantung sampai dengan Pantai Rio itu pasti macet. Makanya pemerintah daerah mulai memperbaiki jalan,
dicor beton dan dilebarkan agar akses masuknya menjadi lebih mudah. Yang keempat adalah ketimpangan popularitas antar objek wisata. Data ini juga mengungkapkan bahwa beberapa objek wisata seperti Bambu Kuning atau Air Panas dan lainnya masih mencatat kunjungan yang sangat rendah. Hal ini menandakan perlunya intervensi berupa peningkatan berupa promosi digital dan semacamnya. Ya, ini kesimpulan dari yang saya paparkan tadi. Rekomendasinya seperti apa? Yaitu melakukan revitalisasi objek wisata yang sepi pengunjung. Revitalisasi itu memang biasanya membutuhkan pembiayaan ya Pak ya. Makanya ada ibu dari BUMN, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi yang ingin berinvestasi. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, yaitu dengan mendorong kerjasama strategis antara hotel, agen perjalanan, dan pemilik objek wisata agar menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Jadi pariwisata ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah sendiri, Pak. Harus ada komunitas, harus ada organisasi, harus ada perkumpulan yang memang saling mendukung dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan di wilayah tersebut. Lalu ada peningkatan SDM pariwisata. Ya, perlu memang Pak, karena kita ini orang Sumatera ini kan mukanya sangar Pak ya. Sedangkan kalau bisnis pariwisata itu hospitality-nya harus tinggi, harus ramah, bahasanya juga tidak bisa kasar. Karena kalau sudah kasar sedikit Pak, itu bakal ngebekas Pak. Pelakunya satu orang, oknum, tapi itu bisa kemana-mana ceritanya. Betul ya Pak ya? Nah makanya bisnis pariwisata ini memang bisnis hati, ya, bisnis yang dikerjakan dengan hati, tidak bisa dengan fisik atau dengan akal. Jadi semakin kita melakukan pekerjaannya dengan hati, mudah-mudahan masyarakat itu nyaman dan akan kembali lagi. Ya. Lalu ada konektivitas, jaringan informasi digital seperti peta interaktif atau integrasi dengan Google Map ataupun platform pariwisata itu ada dan lengkap. Nah ini PHRI Kabupaten Lampung Selatan. Ya mungkin itu Bapak Ibu sedikit paparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas, yang paling banyak untuk Bapak Budi dari PHRI. Ya menarik ya.